warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang bahagia. Sebelum memulai pembelajaran pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita kali ini mendapatkan manfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan fisika kali ini, KD yang akan kita pelajari yaitu pada KD titik 3.3, yaitu menganalisis medan magnet, kemudian induksi magnetik, dan gaya magnetik. Pada berbagai produk teknologi. Nah, pada pembelajaran kali ini yang akan kita capai ada pada indikator 3.3.1, yaitu mendeskripsikan konsep medan magnet. Oke, sebelum kita memulai, pasti kalian tahu apa itu magnet, ya kan? Maka pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang medan magnet. Oke. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang energi potensial listrik. Nah, maka pada pertemuan kali ini medan magnet. Apa itu medan magnet? Oke. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet itu sendiri. Kemudian medan magnet itu dapat dihasilkan dari dua hal. Yang pertama yaitu dari magnet itu sendiri. Yang kedua yaitu dari arus listrik. Nah, ketika medan magnet ini dihasilkan dari magnet itu sendiri, yang mana ketika magnet itu kan memiliki dua kutub, ya kan? Kutub selatan dan kutub utara. Maka medan magnet yang berada pada suatu magnet itu ada pada garis-garis di sekitar magnet. Nah, garis-garis itu berasal dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Jadi seperti ini ketika digambarkan. Nah, dari utara menuju ke selatan. Maka panahnya dari utara menuju ke selatan. Kemudian medan magnet dapat dihasilkan dari arus listrik. Ini berarti bahwa medan magnet itu bisa dihasilkan dari suatu arus listrik. Ini dikatakan dengan yang namanya induksi magnet. Baiklah, setelah kita tadi membahas bahwasanya medan itu dapat dihasilkan dengan dua hal, yaitu magnet itu sendiri dan arus listrik, maka kita lanjut bahwa ada penelitian atau percobaan yang dilakukan oleh Hans Christian Ørsted yang dikatakan itu adalah percobaan Ørsted. Nah, dalam percobaan ini bahwa di sekitar penghantar berarus listrik itu terdapat medan magnet.
Nah, medan magnet itu dapat digambarkan dengan kaidah tangan kanan kita. Nah, kaidah tangan kanan kita ya. Nah, mari kita coba. Jadi kaidah tangan kanan kita. Ketika ini jempol ini kita lambangkan dengan panah ke atas ini. Kemudian jari empat jari kita ini, empat jari kita ini seperti di gambar ini ya. Jadi kita ini, dari jempol kita ini menandakan ini adalah arus listriknya. Kemudian empat jari kita ini menandakan arah medan magnet. Jadi ini adalah arus listrik. Kemudian ini adalah arah medan magnet. Kalian coba di rumah ya. Kita pakai tangan kanan. Jret. Mantap, ya kan? Nah, jempol ini menandakan arah dari arus listrik. Nah, empat jari kita ini menandakan arah dari medan magnetnya. Kemudian sebagai contoh ya, ada titik P dan titik Q. Nah, kita akan memberikan suatu simbol di mana mana yang masuk ke dalam bidang dan mana yang keluar bidang. Ketika masuk ke bidang, maka karena kan arahnya tadi sesuai dengan jari kita ya, jadi kan arahnya ke sini ya. Jadi arahnya ke sini kan ya. Maka yang masuk itu adalah masuk melalui lubang Q, keluarnya melalui lubang P. Nah, masuk dan keluar ini bisa kita lambangkan dengan kalau masuk bisa kita tandakan dengan tanda cross. Lubang keluarnya bisa kita lambangkan dengan dot. Oke, sudah paham sampai sini anak-anak? Maka jangan lupa kaidah tangan kanan ya. Nah, bagaimana ketika arus listriknya itu dia tidur? Bagaimana? Maka kita, nah ini arahnya gini ya. Ini jempol ini sebagai arah arus listriknya. Nih, ke sana. Berarti arah medan magnetnya kemana anak-anak? Ke bawah ya. Berarti ini adalah arus listriknya. Maka arah medan magnetnya ke bawah. Ke bawah ya. Lalu bagaimana kita menentukan mana lubang masuknya, mana lubang keluarnya dari bidang? Nah, mari kita coba bersama-sama. Nah, ketika arus listriknya arah ke sana, ya kan? Berarti tangan kita kemana? Tangan kita kemana, anak? Tangan kita ke bawah. Karena kita tangannya ke bawah, kita kasih di sini sama dengan tadi titik P dan titik Q. Nah, arahnya kemana, anak? Arahnya ke bawah, ya kan? Arahnya ke bawah. Berarti yang kita tandai cross dan dot mana? Berarti titik Q adalah titik masuknya, berarti kita lambangkan dengan cross. Titik P
adalah lubang keluarnya, maka kita lambangkan dengan dot. Nah, begitu ya anak-anak ya. Oke, dalam pembelajaran kali ini pembahasan tentang medan magnet sudah kita lalui. Maka tugas dari saya untuk kalian adalah silahkan merangkum apa yang sudah saya sampaikan hari ini, kemudian kirim dalam WhatsApp grup. Maka jangan lupa belajar untuk pembelajaran kita berikutnya. Pembelajaran kita berikutnya adalah tentang materi induksi magnet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya.